Oke, di sini saya akan menjelaskan apa pentingnya menjadi psikolog yang berkompeten dan berintegritas. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Farah Harani dari mahasiswa psikologi UICI. Pernah nggak kalian dengar cerita seorang yang curhat ke psikolog tapi malah merasa dihakimin? Atau bahkan rahasianya bocor ke orang lain? Sayangnya, itu bukan sekedar cerita rekaan. Di video ini, saya mau ajak kalian ngobrol santai tapi serius soal dua hal yang menurut saya jadi fondasi seorang psikolog, kompetensi dan integritas. Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, kenapa topik ini penting? Psikolog itu bukan profesi biasa. Psikolog itu bekerja dengan sesuatu yang paling personal dari manusia. Pikiran, emosi, trauma, bahkan rahasia yang mungkin belum pernah diceritakan ke siapapun. Karena itu, profesi ini bukan standar yang tinggi, baik dari sisi ilmu maupun moral. Dua hal itu yang kita akan bahas, kompetensi dan integritas. Oke, bagian satu nih, apa itu kompetensi? Sederhananya, kompetensi itu adalah kemampuan psikolog untuk memberikan layanan sesuai keahlian dan standar keilmuan yang benar. Bayangkan seorang psikolog yang menangani kasus kecemasan, tapi metode yang kita pakai sudah ketinggalan zaman atau bahkan tidak sesuai dengan kondisi kliennya. Akibatnya, bukan yang baik, klien malah bisa makin terpuruk. Kompetensi ini mencakup beberapa hal. Pertama, penguasaan ilmu dan metode yang up to date. Psikolog harus mengikuti perkembangan riset dan pelatihan atau penelitian ya. Yang kedua, itu mengenali batas keahlian sendiri. Seorang psikolog klinis anak, misalnya, sebaiknya tidak sembarangan menangani kasus psikolog forensik tanpa kompetensi tambahan. Yang ketiga, itu melakukan asesmen dan intervensi berdasarkan bukti ilmiah, bukan asumsi atau firasat pribadi. Jadi, kompetensi itu bukan cuma soal gelar di belakang nama, tapi harus tanggung jawab yang harus terus dijaga sepanjang karir. Nah, contoh kasus kompetensi itu ada beberapa contoh. Seseorang klien datang dengan gejala yang mengarah ke gangguan kecemasan berat. Psikolog yang berkompeten akan melakukan asesmen menyeluruh, merujuk ke psikiater bila diperlukan. Nah, dan tidak memaksakan metode yang bukan keahliannya. Sebaiknya, psikolog yang tidak kompeten mungkin memberi label diagnosis sembarangan tanpa dasar yang jelas. Dan ini bisa sangat merugikan klien ya. Nah, yang kedua itu integritas. Sekarang kita masuk ke integritas. Kenapa kompetensi bicara soal integrasi bicara soal bisa dipercaya? Klien yang datang ke psikolog itu membawa sisi paling rentang dari dirinya. Mereka percaya bahwa ceritanya akan aman, tidak dihakimi, dan tidak disalahgunakan. Nah, disinilah integrasi berperan. Integrasi mencakup ada beberapa. Yang pertama, menjaga kerahasiaan data dan cerita klien, tidak membicarakan sembarangan, apalagi menyebarkannya ya. Nah, yang kedua, itu menghindari konflik kepentingan, misalnya tidak menjalani hubungan pribadi atau bisnis dengan klien yang sedang ditangani. Nah, yang ketiga, jujur dan objektif dalam memberikan hasil asesmen, tidak memanipulasi data demi kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Yang keempat, selalu mengutamakan kesejahteraan klien di atas kepentingan psikolog sendiri. Nah, contoh kasus integritas itu misalnya seorang psikolog yang menangani kasus perceraian lalu diminta oleh salah satu pihak keluarga untuk mengarahkan. Nah, hasil asesmen psikolog akan demi kepentingan hukum tertentu, psikolog yang berintegritas akan menolak permintaan itu. Karena hasil asesmen harus murni berdasarkan data dan kepentingan terbaik anak, bukan kepentingan pihak yang membayar. Nah, dampak jika kompetensi dan integritas itu diabaikan, kalau psikolog mengabaikan dua hal ini, dampaknya bukan main-main. Untuk klien secara individu, mereka bisa mengalami kerugian psikologis yang lebih besar dari sebelumnya, kehilangan kepercayaan terhadap proses terapi ke depannya, bahkan enggan mencari bantuan profesional lagi di masa depannya. Nah, untuk profesi psikologi secara keseluruhan, satu kasus pelanggaran saja bisa mencoreng nama baik seluruh profesi. Masyarakat jadi ragu, apa psikolog bisa dipercaya? Apakah kepercayaan itu adalah fondasi utama dari hubungan terapeutik? Nah, bagaimana membangun kompetensi dan integritas sejak sekarang?
Nah, sebagai mahasiswa psikologi itu, kita nggak perlu menunggu lulus untuk mulai membangun dua hal ini. Beberapa hal yang bisa kita lakukan dari sekarang. Yang satu, rajin membaca jurnal dan riset terbaru. Jangan cuma mengandalkan materi kuliah aja. Nah, yang kedua, ikut pelatihan, seminar, atau organisasi profesi untuk memperluas wawasan. Nah, yang ketiga, membiasakan diri bersikap jujur dan menjaga rahasia, bahkan dalam hal-hal kecil sehari-hari. 4. Memahami dan menginternalisasikan kode etik psikologi sejak dini, bukan hanya menghafalkannya untuk ujian. Nah, ajakan atau call to action. Jadi buat teman-teman sedang menempuh pendidikan psikologi, marilah kita komit bersama menjadi psikolog yang baik. Itu bukan cuma soal pintar membaca kondisi orang lain, tetapi juga bisa dipercaya untuk memegang cerita paling rapuh di kehidupan seseorang. Nah, kompetensi tanpa integritas itu bisa berbahaya. Integritas tanpa kompetensi itu juga bisa cukup menolong. Keduanya harus berjalan beriringan. Nah, itu tadi pandangan saya soal pentingnya menjadi psikolog yang berkompeten dan berintegritas. Semoga video ini bisa jadi pengingat buat kita semua, khususnya teman-teman psikologi UICI, bahwa perjalanan menjadi psikolog yang baik dimulai dari sekarang, dari kita yang kebiasaan kecil yang kita bangun setiap hari. Nah, itulah. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.